Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, 90% klien yang berkonsultasi dengan saya karena diselingkuhi suami itu biasanya datang berkonsultasi ketika perselingkuhan suaminya ini sudah di taraf ya yang cukup parah, Bun. Emosian, kasar, suka nyalah-nyalahin istri, nggak mau ngaku salah, mojokin istri dan sebagainya. Nah, bahkan sering juga ada indikasi si suami ini terkena pengaruh negatif dari pelakor, baik dalam bentuk hasutan, bisikan, rayuan, atau bahkan lewat energi negatif, entah itu berupa guna-guna, susuk, pelet, sihir tafrik, dan sebagainya. Ya, mungkin sahabat Bunda di rumah yang pernah mengalami atau sedang mengalami fase ini pasti merasa, aduh, kapan sih suamiku ini sadar? Kenapa aku harus mengalami ujian seberat ini ya? Dan sebagainya. Nah, Bunda yang pernah mengalami pasti tahu gimana rasanya ya. Bahkan mungkin Bunda bertanya, kapan sih Bun suamiku itu putus dari pelakor? Nah, itulah yang akan saya jawab di edisi kali ini. Dan kali ini saya butuh ya alat bantu whiteboard virtual ini ya Bunda. Nah, di sini kalau saya gambarkan nih Bun, suami itu pusat perilakunya itu ada di ego. Ya, ego suami ini meliputi apa aja? Oke, yang pertama, dia itu ingin dipuji. Lalu, disanjung Bun. Dihargai. Lalu apa lagi Bunda? Ya, dihormati, dituruti, dan ya, dia pengen merasa paling hebat Bunda, ya, atau pahlawan. Nah, kita para istri, ya, para wanita itu bisa masuk ke hati suami itu lewat jalur yang ini, Bunda. Jadi kalau kebutuhan ego ini itu terpenuhi di rumah, ya kemungkinan suami untuk mencari wanita lain itu bisa diminimalisir. Tapi kalau ego suami di sini sudah dipenuhi kok dia masih selingkuh, ya bisa jadi kebutuhan egonya ini itu lebih besar dari umumnya orang. Dan di sini Bunda perlu tahu ya, ada beberapa jalur lain yang bisa masuk ke hati suami. Oke, saya gambarkan ya Bun. Di sini suami Bunda bisa masuk ke dua jalur, yaitu pandangan mata dan ya minat suami. Nah, lalu gimana sih proses perselingkuhan itu terjadi? Karena ya tidak ada perselingkuhan yang langsung terjadi dalam waktu semalam. Ya pasti ada prosesnya ya. Makanya dalam Al-Quran itu redaksinya jangan mendekati zina. Ya, bukan jangan melakukan zina. Karena zina itu butuh proses pendekatan yang cukup panjang. Dan biasanya ini dimulai dari tidak terjaganya pandangan suami. Ingat, laki-laki adalah makhluk visual. Dia terpesona Bunda dengan pemandangan yang indah. Nah, saya dulu pernah sampaikan bahwa suami yang selingkuh itu melewati 3 fase ya. Jadi saya tulis fase suami. Nah, yang pertama adalah fase penasaran. Nah, di sini biasanya suami Bunda ini hatinya mulai tertarik pada wanita lain. Nah, biasanya pertama-tama itu lewat tatapan mata Bunda. Lalu terjalin komunikasi dengan si wanita ini. Komunikasi ya. Nah, di tahap ini semuanya itu bermula dari rasa tertarik. Kenapa? Ya, wanita lain ini itu punya unsur kebaruan. Jadi semuanya itu tampak baru. Ya, kalau ibarat buku nih Bun. Ini buku baru beli ya. Bungkusnya itu masih terlihat bagus, rapi ya. Apalagi covernya ini juga menarik. Di sini tuh ada efek dopamin di otak suami Bunda. Nah, inilah yang membuat wanita lain ya, rumput tetangga itu tampak lebih hijau. Dan di fase ini banyak suami yang tidak sadar bahwa hati mereka itu sudah
bercabang dua. Nah, sebenarnya kalau suami masih ada di tahap ini, itu lebih mudah untuk mengembalikan hati suami lagi, Bun. Kalau kebutuhan ego, mata, dan syahwat suami itu cepet-cepet dipenuhi. Nah, tapi sayangnya ya, faktanya ya memang tidak semudah itu ya. Apalagi kita juga manusia biasa. Ya, apalagi kalau suami itu sering ketemu dengan wanita lain ini, Bunda. Ya, di luar tuh ibaratnya dia melihat rumput tetangga yang tampak lebih hijau. Jadi ketika dia itu ada di rumah dan Bunda nggak berusaha menjadi versi terbaik diri Bunda, ya kekurangan Bunda ini akan terlihat nyata di mata suami. Ya, apalagi di luar tadi dia menemukan sesuatu yang menurut pandangannya itu lebih indah dan menggoda. Oke, lalu di fase yang kedua, Bunda. Nah, di sini ada tahap yang kedua, yaitu tahap eksplorasi ya dan koneksi. Nah, kalau suami dan wanita lain tadi terjalin komunikasi, terjalin hubungan, apalagi tampaknya si wanita lain ini itu ada sinyal-sinyal positif ke suami Bunda, ya di sini hati suami Bunda sudah mulai bergeser dengan cepat ke wanita lain tadi ya, ke pelakor tadi. Nah, kalau di fase ini ternyata sudah mulai terjalin hubungan antara suami dengan si pelakor, bisa dipastikan ada perubahan sikap suami yang drastis ke Bunda. Ya, biasanya di sini ya Bun, egonya itu tinggi ya, makin susah dikasih tahu, susah dipegang omongannya gitu ya. Makin jarang di rumah, susah diajak ngobrol ya, jadi banyak terjadi miskomunikasi di sini. Ya, bahkan di sini suami itu kasar, Bun. Sama istrinya, nyalain istri, nyari-nyari kesalahan istri dan sebagainya. Nah, di momen ini Bunda sebagai istri Syah akan jadi pihak yang paling menderita di sini. Ya, banyak istri yang datang ke saya ketika suami sudah ada di fase yang paling berat ini. Dan sering saya ditanya, Bun, kapan ya suami saya itu mau putus dari selingkuhannya? Wah, ini agak susah Bun kalau ditanya seperti itu ya. Karena di fase seperti ini biasanya suami itu udah ketutup mata hatinya Bun. Egonya dominan, auranya juga suram. Sedangkan Bunda sendiri di sini kondisinya juga auranya sedang redup. Karena ya rasa sakit hati, kecewa, marah, dan berbagai emosi negatif lainnya. Jadi semakin Bunda ngotot pengen suami berhenti selingkuh, akan makin sulit kalau masih ada di fase ini. Lalu kapan suami bisa putus dari pelakor?